Halo semua, kembali lagi bersama admin penjual Magnum Eceran. Kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah yang semakin menegangkan. Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana Xiao Yan berhasil mengalahkan dua makhluk pemakan jiwa dengan bantuan Seling Jun, kesatria keempat dari labu ajaibnya. Xiao Yan sukses menyerap 1 juta jiwa dari pemakan jiwa tersebut, yang menyebabkan munculnya kesatria kelima, seorang wanita misterius. Namun, tiba-tiba aura ganas muncul, ternyata itu adalah Dewa Iblis Rusa yang sebelumnya mengendalikan klon dewa asli. Dia datang untuk meminta klon itu kembali, tapi tentu saja Xiao Yan menolak, pertarungan tak terhindarkan. Sayangnya, Dewa Iblis Rusa benar-benar terdesak saat melawan klon dewa asli dan akhirnya melarikan diri. Xiao Yan sempat mengejar Dewa Iblis Rusa tersebut. Namun, saat Xiao Yan mengejar, Dewa Iblis Rusa menyeringai licik. Dia mengaktifkan formasi segel jurang kematian. Xiao Yan yang melihat formasi itu, langsung memerintahkan Goyan untuk mengendalikannya. Dewa Iblis Rusa yang melihat Goyan, mantan anak buahnya, memintanya untuk kembali. Tapi Goyan berteriak penuh amarah, "Aku bukan bawahanmu lagi." Goyan yang lepas kendali, menghancurkan formasi itu. Dewa Iblis Rusa tertawa terbahak-bahak, rencananya berhasil. Tujuannya adalah menghancurkan formasi agar sosok di kedalaman jurang kematian bangkit. Dia meledakkan dirinya, menciptakan ledakan dahsyat. Jurang kematian hancur lebur. Xiao Yan terkejut melihat Goyan menghancurkan formasi itu. "Goyan, apa yang kau lakukan? Aku tidak memerintahkanmu." Goyan hanya terdiam, karena terpancing emosi. Xiao Yan sadar, Dewa Iblis Rusa memang berencana menghancurkan formasi itu dari awal, dan benar saja, setelah ledakan mengerikan, aura gelap muncul dari dasar jurang kematian. Tiba-tiba, sosok kesatria ganas bertubuh anak kecil muncul dari kedalaman kabut. Kemudian, suara mengesesua menggelegar dari kedalaman kabut, suara yang mampu membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdebar kencang. Makhluk pemakan jiwa, gema itu bergema di seluruh jurang kematian yang hancur. "Keluarlah, bantu aku." Sosok itu melanjutkan dengan nada yang menjanjikan sekaligus mengancam. "Kaisar ini akan memberikan hadiah yang tak terbayangkan, jika kalian membantuku." Sosok itu kemudian melirik ke arah Goyan, seringai mengerikan terukir di wajahnya. Hahaha, tawa itu menggema, membuat darah membeku di urat nadi. "Terima kasih," ucapnya pada Goyan, suaranya penuh ejekan. "Kau telah menghancurkan formasi ini. Jika bukan karena kau, mungkin aku masih tersegel di sana." Orang ini menyebut dirinya Kaisar, dan kemungkinan adalah bos dari klan pemakan jiwa. Goyan, yang ketakutan, segera kembali masuk ke dalam lengan baju Xiao Yan. Xiao Yan merasakan penindasan yang luar biasa dari sosok bocah itu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan bahkan ketika berhadapan dengan musuh terkuat. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara derap langka dari dalam kabut tebal. Lebih dari selusin sosok muncul, mengepungnya, mata mereka tidak memiliki pupil. Dilihat dari aura mereka, setidaknya ada 5 kaisar jiwa dan belasan raja jiwa. Perbedaannya jelas, kaisar jiwa memiliki jutaan jiwa di tubuh mereka, sementara raja jiwa hanya memiliki 100.000. Mereka semua setengah berlutut ke arah bocah laki-laki itu dengan penuh hormat. "Bunuh dia," perintah si bocah. Belasan sosok itu segera bergegas, benar-benar mengepung Xiao Yan. Pemuda itu hanya terdiam, merasa situasi ini benar-benar menarik. Dua kekuatan yang sangat kuat kini berhadapan dengannya. Xiao Yan pun menatap bocah itu. Dia tahu kekuatan bocah itu lumayan sangat kuat. Jika dia bisa menjadikannya cloning, tentu itu akan menjadi kartu andalan lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan teringat perkataan Lei Ji. Ia bisa memiliki 9 klon. Xiao Yan segera menghitung klon yang dimilikinya saat ini. Pertama, leluhur dari klon iblis keabadian, yang kini diambang kematian dan tidak bisa lagi dijadikan klon. Kedua, Kuijun dari mansion surgawi. Xiao Yan masih belum membawanya pergi karena membutuhkannya untuk mencari informasi. Kuijun pada dasarnya adalah klon miliknya. Ketiga, klon dewa asli, yang telah banyak membantunya. Nyatanya, Xiao Yan memiliki klon lain yang belum pernah muncul. Klon ini berada di cincin penyimpanannya, di ruang independen dalam perut bayangan hitam, terbungkus kantung darah seperti embrio. Xiao Yan bisa merasakan klon itu telah berkembang. Ia bisa membangkitkannya kapan saja. Klon ini berasal dari dunia Taixu, karena itu disebut klon Taixu. Secara keseluruhan, Xiao Yan telah memiliki 3 klon. Pandangannya tertuju tajam ke arah bocah laki-laki di hadapannya. Mata Xiao Yan berbinar, ia berniat menjadikan bocah itu klon keempat miliknya. "Sepertinya, ada kemungkinan bagiku untuk mengambil tubuhmu," kata Xiao Yan. Bocah itu terheran, lalu matanya menyipit. "Di hadapan klan Cimi, kau hanyalah seekor semut," bentaknya. "Alasan kau bisa mengambil klon dewa asli itu hanyalah keberuntungan. Jika seseorang tidak membantumu saat itu, kau bahkan tidak akan punya gambaran untuk mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong, kau akan segera tewas." Setelah selesai berbicara, ia memerintahkan para pelahap jiwa untuk menghabisi Xiao Yan.
Belasan sosok itu memandang Xiao Yan dengan tajam. Tanpa penundaan lebih lama lagi, mereka serempak menyerang. Kekuatan klan pemakan jiwa bukanlah diri mereka sendiri, melainkan sejumlah besar jiwa yang ada di dalam tubuh mereka. Namun, tiba-tiba bola cahaya dingin melesat dari kehampaan. Gedebuk, sesaat kemudian, 4 benturan lain terjadi berurutan. 4 kaisar jiwa lainnya tertembak mundur. Lubang berdarah yang sama muncul di dahi mereka. Yang lebih aneh, kelima kaisar jiwa itu kehilangan kesadaran. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan belasan raja jiwa yang hendak bertindak. Wajah mereka dipenuhi kengerian. 5 kaisar jiwa tumbang oleh serangan misterius. Bersamaan dengan gumamannya, cahaya dingin itu kini menderu ke arahnya. Dalam sekejap, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh si bocah. Boom, benturan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Begitu cahaya dingin menghilang, terlihat sebuah peluru batu tajam seperti kristal. Mata si bocah menyipit. Ia mengenali benda itu. Alisnya berkerut. Bom penangkap jiwa. Bukankah ini hanya dimiliki oleh orang-orang dari dunia luas? Ia menggeretakkan gigi, mengesampingkan masalah itu. Meskipun begitu, apa kau pikir bisa menyaingiku? Begitu ia selesai berbicara dan hendak bertindak, sosok Xiao Yan sudah meraung ke arahnya seperti bola meriam. Klon dewa asli dan Xiao Yan bergabung, melesatkan tinju yang kuat. Menghadapi serangan ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh si bocah dan mengembun menjadi kepalan tangan raksasa yang menyambut tinju Xiao Yan. Boom, kedua tinju berbenturan. Ada jeda singkat di pusat ledakan sebelum Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Ia mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan hingga langkah keempat. 4 langkah beruntun ditampilkan tanpa ragu. Bayangan besar muncul di udara. Energi mengembun, sebelum akhirnya menerjang ke arah si bocah. Wajah bocah itu mengeras. Ia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerangnya secara langsung. Puluhan juta jiwa segera terkondensasi di atas kepalanya. Boom, ledakan terjadi lagi. Bayangan-bayangan jiwa itu langsung berbenturan dengan 7 langkah mengejutkan milik Xiao Yan. Jeritan melengking meletus saat jiwa yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun, langkah keempat Xiao Yan berhasil diblokir. Dalam sekejap, bocah itu telah kehilangan puluhan ribu jiwa. Sial. Xiao Yan menghela napas, menyipitkan matanya. Sepertinya kau sedang menunda waktu, kata Xiao Yan. Mungkinkah kaisar pemakan jiwa yang sebenarnya di dalam tubuhmu telah terbangun? Yang ternyata ada 2 jiwa di dalam tubuh itu. Salah satu klan Cimi itu mengambil tubuh dari kaisar jiwa. Mendengar ini, bocah itu terdiam. Ekspresinya seketika berubah muram. Rencananya ternyata tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Wajah bocah lelaki ini tiba-tiba menjadi semakin ganas. Ia melambaikan tangannya. Tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam setinggi 1000 meter menutupi langit. Roh hantu yang terbentuk dari jiwa-jiwa itu mengangkat telapak tangannya yang besar. Suara gemuruh memekakkan telinga menyebar saat telapak tangan raksasa itu menghantam ke arah Xiao Yan, membawa kekuatan penindasan dan energi jahat yang luar biasa. Mata Xiao Yan menjadi gelap. Guntur surgawi penghancur kehampaan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ia berteriak, melesatkan teknik 7 tinju penghancur dewa. Tinju yang bercampur dengan 7 jenis kekuatan, ditambah kekuatan fisik dahsyat dari klon dewa asli, tampak sama kuatnya dengan telapak tangan raksasa yang jatuh. 2 serangan kolosal bertemu. Boom, ledakan keras kembali terjadi. Untuk sesaat, serangan keduanya terlihat seimbang. Namun, sesaat kemudian, keduanya sama-sama meledak, melepaskan energi yang brutal. Telapak tangan hantu itu meledak, memancarkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Raungan menyakitkan yang menyerang jiwa bergemuruh. Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Dalam sekejap, ia hampir tidak sadarkan diri. Melihat pikiran Xiao Yan terguncang, mata bocah itu berubah dingin dan tegas. Ia segera melambaikan tangannya lagi, melesatkan telapak tangan besar lainnya untuk menghabisi Xiao Yan. Namun, bersamaan dengan telapak tangan yang hendak mengenainya, seberkas cahaya dari kejauhan menerpa tubuh Xiao Yan. Seketika, rasa sakit yang menyengat di jiwa Xiao Yan menghilang. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan bergerak menghindar. Setelah menstabilkan tubuhnya, ia menoleh ke langit, menatap ke arah cahaya yang baru saja membantunya. Ada sesosok di kehampaan yang gelap, sangat sulit ditemukan. Bahkan auranya nyaris tidak terdeteksi. Sosok kurus ini bersembunyi, memegang senjata aneh. Di antara jari-jarinya yang ramping, ada peluru air terang yang memancarkan berbagai cahaya. 5 kaisar jiwa sebelumnya jelas terkena peluru ini. Sosok ini adalah yang telah keluar dari labu dewa bermata 9. Ini adalah sosok kesatria kelima, gadis bayangan. Kemampuannya berbeda dari 4 sosok sebelumnya. Ia tidak bisa membantu Xiao Yan secara langsung, tetapi ia bisa diam-diam meluncurkan peluru batu yang kuat. Senjatanya dibuat oleh teknologi mistik kuno yang telah lama menghilang. Yang lebih hebat, selain menyerang musuh, senjata ini juga bisa membantu rekan yang terkena serangan spiritual. Itulah yang ia lakukan tadi, menembakkan peluru kebangkitan jiwa ke Xiao Yan.
Meski kemampuannya kuat, gadis bayangan membutuhkan waktu persiapan yang lama. Ia harus bersembunyi dan menyerang dari kegelapan. Xiao Yan menghela napas, bersyukur atas kemunculannya. Jika bukan karena peluru spiritual itu, meskipun ia tidak akan tewas, tubuh dan jiwanya pasti akan terluka parah. Ia kembali menyipitkan matanya, menatap si bocah di kejauhan. Meskipun musuhnya kuat dan memiliki puluhan juta jiwa, kekuatan yang ia gunakan tampak terbatas. Xiao Yan menyadari, tampaknya ada 2 jiwa di dalam tubuh bocah itu yang sedang berebut kendali. Inilah satu-satunya kesempatannya. Xiao Yan melangkah maju. Origin Ki Xiao Yan berubah menjadi lautan api yang menutupi area di sekitar. Pedang berat misterius kini berada di genggamannya. Api yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang itu, membuatnya berkobar dengan aura menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini dengan kekuatan penuh. Sambil berteriak perlahan, Xiao Yan mengayunkan pedangnya, melepaskan teknik pamungkasnya. Teknik penciptaan, tebasan pemecah kehampaan Dewa Api. Tangan Xiao Yan bergetar hebat, setiap getaran adalah gema dari kekuatan mengerikan yang berpusat di ujung pedangnya. Kekuatan yang cukup untuk merobek langit dan membelah bumi. Di hadapannya, bocah itu, dikelilingi oleh lautan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menyipitkan mata, ia tahu, untuk mencapai dirinya, Xiao Yan harus terlebih dahulu menghancurkan perisai roh hantu yang melindunginya. Raungan melengking keluar dari bibir bocah itu, sebuah perintah yang memaksa semua roh hantu untuk maju, menyerbu Xiao Yan dalam gelombang keputusasaan. Kelima Kaisar Jiwa, yang sebelumnya lumpuh karena serangan mendadak Xiao Yan, kini telah sadar. Namun, alih-alih menyerang, mereka berdiri ragu, mata mereka masih dipenuhi ketakutan yang membekukan jiwa. Tetapi, mendengar panggilan bocah itu, tubuh mereka bergetar hebat, mereka bertukar pandang, keraguan dan ketakutan bercampur dalam tatapan mereka, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergerak maju, mendekati Xiao Yan dengan langkah berat. Belasan Raja Jiwa, di belakang mereka, masih dilanda kebingungan, berdebat dalam hati apakah harus menyerang atau melarikan diri. Saat kelima Kaisar Jiwa semakin dekat, salah satu dari mereka tiba-tiba tersentak, sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya, mata yang tadinya penuh kebencian kini kosong dan tak bernyawa, tubuhnya terlempar mundur, menabrak tanah dengan suara gedebuk yang memilukan. Keempat Kaisar Jiwa yang tersisa membeku di tempat, ekspresi ketakutan kembali menghantui wajah mereka, dan untuk sesaat, mereka tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Melihat kegagalan ini, bocah itu berteriak marah, "Kalian harus menyerang, bayangan itu yang menyerang diam-diam bersembunyi di dekat sini. Kalian harus menemukannya, dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan bisa mengalahkan." Di bawah tekanan amarah bocah itu, keempat Kaisar Jiwa tidak punya pilihan. Mereka membentak Raja Jiwa yang ragu-ragu dan segera memulai pencarian terpisah, menyebar ke segala arah meskipun hati mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi. Jeritan mengerikan memecah keheningan. Sesaat kemudian, jeritan lain bergemuruh di udara, kali ini lebih dekat, lebih menyayat hati. Sosok-sosok pemakan jiwa semakin ketakutan, menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, dari mana saja. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Gadis bayangan, dengan keberanian dan keterampilannya, telah berhasil memberikan perlindungan yang cukup untuk Xiao Yan, menciptakan celah yang sangat dibutuhkan dalam pertahanan musuh. Xiao Yan memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Dengan ayunan pedangnya, seluruh lautan api yang mengelilinginya melonjak ke langit, membentuk gelombang raksasa yang siap menelan segalanya. Tebasan pertama melesat dengan kecepatan kilat, gelombang cahaya api yang membakar menghantam bayangan hitam raksasa yang berdiri di hadapannya. Bayangan yang terbentuk dari jutaan jiwa yang disiksa itu meraung kesakitan, dan banyak jiwa meletus menjadi abu dalam jeritan menyedihkan yang bergema di kehampaan. Xiao Yan menyipitkan mata, menilai kerusakannya, bayangan itu belum rubuh, masih berdiri meskipun terluka parah. Tanpa ragu, ia segera melesatkan tebasan kedua, kali ini lebih kuat, lebih mematikan. Mata bocah itu menyipit saat melihat kekuatan dan api yang menakjubkan itu. Sebuah gumaman keluar dari bibirnya, hampir tidak terdengar. Mungkinkah ini jantung api yang legendaris? Ledakan kembali terjadi, lebih dahsyat dari sebelumnya. Tebasan kedua menghancurkan lebih banyak jiwa yang terkondensasi, membuat bayangan itu semakin goyah. Xiao Yan meraung, melepaskan seluruh kekuatannya saat ia mengayunkan tebasan ketiga tanpa ragu sedikitpun. Api menyelimuti hantu setinggi 1000 meter itu, membakarnya dari dalam keluar. Kekuatan penghancur yang dilepaskan Xiao Yan memenuhi seluruh kehampaan, mengancam untuk merobek realitas itu sendiri. Boom, suara ledakan keras mengguncang segalanya. Seluruh lautan api meledak dalam pusaran energi yang tak terkendali, menyapu area sekitar dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Ruangan itu seolah terjepit, tertekan oleh kekuatan yang luar biasa. Roh hantu itu bergetar hebat, setiap getaran adalah tanda kehancuran yang tak terhindarkan. Kemudian, dalam sekejap, ia hancur total, pecah menjadi jutaan fragmen yang tak berarti.
jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya yang membentuknya lenyap menjadi ketiadaan di bawah nyala api Xiaoyan, kembali ke ketiadaan dari mana mereka berasal. Di tengah lautan api yang mengamuk, sosok Xiaoyan melesat seperti bola meriam yang ditembakkan dari meriam raksasa. Ia menuju langsung ke bocah itu, mengangkat pedang berat misteriusnya tinggi-tinggi, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Bocah laki-laki itu memandang Xiaoyan dengan ekspresi tenang yang mengerikan. Ia mengangkat tangannya dengan gerakan lambat dan anggun, dan cahaya hitam pekat segera menderu keluar dari tubuhnya, membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Bam! Xiaoyan menabrak cahaya hitam itu dengan kekuatan penuh, dan membeku di tengah benturan. Waktu seolah berhenti saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Kemudian, setelah beberapa saat hening yang menegangkan, Xiaoyan terjatuh ke tanah. Begitu pula sosok bocah dari klan Cimi itu, tubuhnya kehilangan kendali. Sepertinya dua orang di dalam tubuh tersebut sedang merebutkan kekuasaan tubuh itu. Ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam tubuh itu. Dua jiwa yang kuat berebut kendali atas wadah yang sama. Menyadari hal ini, Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya bergetar karena ketegangan. Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku, jiwa kaisar pemakan jiwa. Tetapi jika kau bisa menekan jiwa klan Cimi, bahkan hanya sedikit saja, aku akan menghapusnya untuk selamanya dan membiarkanmu mendapatkan kembali tubuhmu yang telah dicuri. Tujuan Xiaoyan sekarang menjadi jelas. Ia harus mengalahkan jiwa klan Cimi, yang berspesialisasi dalam perebutan tubuh. Tetapi sendirian, ia tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak Xiaoyan. Itu adalah suara kaisar pemakan jiwa, lemah tetapi penuh dengan tekad. Aku sudah lama memimpikannya untuk merebut kembali tubuhku yang dirampas secara tidak adil. Aku akan berusaha sekeras mungkin untuk menekan jiwa klan Cimi, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Namun, suara bocah itu kembali terdengar, mengejek dan meremehkan. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Tubuh ini akan menjadi milikku selamanya. Pertempuran jiwa di dalam satu tubuh berlangsung dengan intensitas yang mengerikan. Awalnya, jiwa kaisar pemakan jiwa berhasil menekan jiwa klan Cimi, memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya tentang tubuh itu. Namun, secara tak terduga, jiwa klan Cimi mengeluarkan kekuatan tersembunyi, mendorong kembali jiwa kaisar pemakan jiwa hingga terluka parah dan hampir tidak berdaya. Saat itulah Xiaoyan memutuskan untuk masuk, bergabung dalam pertempuran yang berkecamuk. Akhirnya dia pun duduk bersila dan mengeluarkan teknik perebutan tubuh yang akhirnya dia pun masuk ke dalam tubuh tersebut. Jiwa klan Cimi terkejut dan marah. Apa yang ingin kau lakukan? Teriaknya dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis, meskipun situasinya sangat berbahaya. Aku ingin menguasai tubuh ini untuk diriku sendiri. Aku tertarik dengan kekuatannya yang luar biasa, dan aku tidak akan membiarkanmu berhasil kali ini. Jiwa klan Cimi sangat marah dan frustrasi, sementara jiwa kaisar pemakan jiwa kini benar-benar tak berdaya, tidak mampu melakukan apapun untuk membela diri. Pertempuran pun beralih, Xiaoyan melawan jiwa klan Cimi, keduanya memperebutkan kendali atas tubuh kaisar jiwa. Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan ilmu yang ia dapatkan dari Dewa Jahat, teknik perebutan tubuh yang berasal dari klan Cimi itu sendiri. Ia percaya diri bahwa tekniknya, yang telah disempurnakan oleh Dewa Jahat, mungkin lebih kuat dan lebih efektif daripada teknik yang digunakan oleh jiwa klan Cimi. Tanpa ragu, Xiaoyan segera mempraktikkan teknik tersebut, memasuki pikiran kaisar jiwa dan mulai menekan jiwa klan Cimi. Jiwa klan Cimi menggertakkan gigi dengan marah, karena ia telah mengeluarkan banyak kekuatan untuk melawan jiwa kaisar pemakan jiwa, membuatnya melemah dan rentan saat menghadapi Xiaoyan. Dalam kondisi terdesak, jiwa klan Cimi, yang terpojok dan putus asa, segera mengeluarkan banyak klon kuat untuk menyerang fisik Xiaoyan secara langsung. Ia tahu, jika Xiaoyan berhasil menyelesaikan proses perebutan tubuh, semuanya akan berakhir baginya. Xiaoyan, yang merasakan bahaya yang mengancam, segera mengirimkan transmisi suara ke gadis bayangan, memohon bantuannya. Aku mohon bantuanmu, senior, serunya dalam hati. Gadis bayangan, yang telah berhasil menghadapi para pemakan jiwa dan memberikan perlindungan sementara untuk Xiaoyan, menjawab dengan nada serius. Bom jiwa tidak akan berpengaruh pada perlindungan jiwa, tapi aku masih memiliki peluru jiwa. Itu akan memberimu perlindungan yang cukup untuk sementara waktu. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Xiaoyan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Gadis bayangan, tanpa ragu, melesatkan teknik terakhirnya, menciptakan perisai energi yang kuat untuk menyelimuti tubuh fisik Xiaoyan, melindunginya dari serangan fisik. Kemudian, setelah menyelesaikan tugasnya, ia menghilang kembali ke dalam labu, memulihkan energinya. Dengan perlindungan yang diberikan gadis bayangan, Xiaoyan bisa fokus sepenuhnya pada proses perebutan tubuh yang rumit dan berbahaya. Tentu saja, jiwa klan Cimi tidak akan membiarkannya melakukan itu dengan mudah. Klon-klon kuat yang dikeluarkannya terus menyerang tanpa henti, mencoba menembus pertahanan Xiaoyan.
mereka mungkin tidak cukup kuat untuk mengalahkan Xiaoyan secara langsung, tetapi mereka bisa mengganggu fokusnya dan memperlambat proses perebutan tubuh. Klon-klon itu menyerang dengan liar, tetapi semuanya dihancurkan oleh pelindung yang diberikan gadis bayangan. Setiap serangan yang gagal hanya membuat jiwa klan Chimi semakin putus asa. Namun, perlindungan itu memiliki batasnya, dan seiring berjalannya waktu, energinya mulai berkurang. Jiwa klan Chimi, yang menyadari hal ini, segera mengeluarkan klon-klon kuat lagi, kali ini dengan jumlah dan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan menggertakkan gigi, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu dengan cepat. Dengan tekad yang membara, ia mengeluarkan labu dewa bermata 9, memohon bantuan Si Lingzun untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Si Lingzun, yang merasakan bahaya yang mengancam, segera keluar dari labu dan menghadapi klon-klon kuat itu dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil menghancurkan banyak klon, tetapi pada akhirnya, ia mencapai batasnya dan harus kembali masuk ke dalam labu, memulihkan energinya. Di sisi lain, jiwa klan Chimi juga kehabisan amunisi. Ia telah mengeluarkan semua klon yang ia miliki, dan energinya hampir habis. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya, satu-satunya harapan yang tersisa untuk membalikkan keadaan. Dengan teriakan yang memekakkan telinga, jiwa klan Chimi memanggil sosok yang sangat kuat, makhluk legendaris yang kekuatannya melampaui imajinasi. Dari kegelapan yang pekat, cahaya merah yang mengerikan muncul, diiringi teriakan yang bergemuruh, mengguncang jiwa setiap makhluk hidup. 1, 2, hingga 9 cahaya merah bermunculan, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan dan mematikan. Suara tajam dan menusuk keluar dari kegelapan, berbicara dengan nada dingin dan mengancam. Aku bisa bertindak dan membantumu, tetapi kalian harus mengorbankan jiwa kalian untukku sebagai imbalan. Jiwa klan Chimi mengerutkan kening, dilanda keraguan dan ketakutan. Ia tahu, ini adalah pilihan yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Dengan menggeretakkan gigi, ia menjawab dengan nada pasrah. Aku harap kau menepati janjimu. Sosok itu akhirnya menampakkan diri, muncul dari kegelapan dengan keagungan dan kengerian yang tak terlukiskan. Xiaoyan merasakan krisis yang sangat kuat di hatinya, perasaan bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok yang baru muncul ini sangat kuat, kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi. Dengan panik, ia bertanya pada Goyan, mencari bantuannya. Goyan, mampukah kau menghadapinya? Goyan terdiam sejenak, merasakan kekuatan luar biasa dari sosok itu. Setelah beberapa saat yang menegangkan, ia menggelengkan kepalanya dengan nada putus asa. Aku sama sekali tidak bisa bertindak, kekuatan itu terlalu besar untukku. Xiaoyan menggertakkan gigi, menyadari bahwa ia benar-benar berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia harus mengeluarkan kekuatan dari jepit naga Phoenix yang diberikan padanya, satu-satunya harapan yang tersisa untuk bertahan hidup. Serangan pamungkas yang tadinya disiapkan untuk pemimpin dewa pemburu kini harus digunakan untuk menghadapi ancaman yang tak terduga ini. Namun, begitu Xiaoyan hendak bertindak, tiba-tiba sesosok wanita cantik muncul di hadapannya, menghalangi pandangannya. Sosok tinggi dengan rambut lurus yang berkilauan itu terlihat anggun dan mempesona. Xiaoyan terkejut. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah dua telinga runcing yang lucu di atas kepalanya, ciri khas yang tidak mungkin salah. Xiaoyan bergumam bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mungkinkah sosok ini? Wanita itu langsung berbicara kepada sosok yang baru muncul. Suaranya penuh dengan otoritas dan kekuatan. Sudah lama tidak bertemu, naga berkepala 9. Suara wanita ini membuat Xiaoyan tertegun dan membeku di tempat. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasakan perasaan yang aneh dan tak terlukiskan. Ia bergumam tanpa sadar, ini benar-benar kelinci Bingyun. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa kelinci Bingyun, makhluk legendaris yang ia kagumi, adalah seorang wanita yang cantik dan anggun. Ia bertanya penuh keterkejutan, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mungkinkah kau benar-benar seorang perempuan? Kelinci Bingyun melirik Xiaoyan dengan tatapan tajam, lalu berteriak dengan nada kesal. Kau benar-benar sialan, jika bukan karena permaisuri, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Xiaoyan hanya bisa terdiam, tersenyum malu karena kebodohannya. Naga berkepala 9, atau yang lebih dikenal sebagai Jiuying, mengerutkan kening, bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Ia bertanya dengan nada hati-hati, apa yang kau lakukan di sini? Kelinci Bingyun, mengapa kau menghalangi jalanku? Kelinci Bingyun balik bertanya dengan nada marah dan menuduh. Apakah kau diperintahkan oleh seseorang untuk menghancurkan Xiaoyan? Kau benar-benar berniat menghancurkan tuanmu sendiri. Jiuying mengerutkan kening lebih dalam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia menyadari bahwa, Tuan, yang dimaksud kelinci Bingyun pastilah yang mulia, sosok yang ia hormati dan layani dengan setia selama bertahun-tahun. Ia bertanya tanpa sadar, apakah kau berbicara tentang permaisuri? Apakah yang mulia yang kau maksud? Kelinci Bingyun bingung dan terkejut dengan pertanyaan Jiuying. Sepertinya suasananya benar-benar sudah berubah.
kau benar-benar sudah lama tertidur dan tidak tahu banyak informasi penting. Jiu Ying tidak peduli dengan sindiran kelinci Bingyun. Ia berteriak dengan nada tegas dan tak tergoyahkan. Aku tidak peduli siapa yang kuhadapi, aku sudah berjanji, aku akan menghabisi orang ini. Kelinci Bingyun tersenyum sinis, seolah meremehkan tekad Jiu Ying. Benarkah, kau yakin dengan keputusanmu? Jiu Ying mengangguk dengan penuh keyakinan dan bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Kelinci Bingyun berkata dengan nada misterius, aku tidak keberatan jika kau ingin membunuhnya, tapi sebelum itu, aku yakin kau pasti sangat tertarik dengan identitas orang ini. Bagaimana reaksi Jiu Ying jika aku memberitahumu bahwa dia adalah Yang Mulia? Jiu Ying terkejut dan membeku di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia bertanya tanpa sadar, apa maksudmu? Mungkinkah sosok di hadapanku ini adalah Yang Mulia yang selama ini kucari? Kelinci Bingyun mengangguk dengan anggun, itu benar, Permaisuri bangkit kembali karena orang ini. Permaisuri telah meninggalkan kekuatan terakhirnya demi menunggu orang ini datang, reinkarnasinya. Jiu Ying terdiam, merasakan kebingungan dan keraguan yang luar biasa. Ia mencoba merasakan sesuatu dari tubuh Xiaoyan, mencari bukti yang bisa membenarkan kata-kata kelinci Bingyun. Memang, ada aura yang familiar, tetapi sangat tipis dan samar, membuatnya sulit untuk percaya bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Setelah pergulatan batin yang panjang dan menyakitkan, Jiu Ying berbicara dengan nada ragu, ini bukanlah Yang Mulia. Meskipun ada aura yang familiar, itu tidak cukup untuk meyakinkanku. Xiaoyan, yang menyadari kebingungan dan keraguan Jiu Ying, memutuskan untuk menjelaskan situasinya dengan jujur. Aku memang bukan Yang Mulia yang kau kenal, Yang Mulia telah jatuh dan menghilang dari dunia ini. Jiu Ying terkejut lagi, kali ini dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Apa maksudmu, Yang Mulia telah tewas? Bagaimana mungkin, dia begitu kuat dan tak terkalahkan? Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi Jiu Ying, yang telah lama tenggelam dalam kegelapan dan kebingungan. Ia bertanya perlahan, suaranya bergetar karena emosi yang bercampur aduk. Lalu, apa hubunganmu dengan Yang Mulia? Mengapa kau memiliki aura yang familiar? Xiaoyan menjelaskan dengan nada tenang dan penuh hormat, aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jiwa Yang Mulia telah bereinkarnasi ke dalam diriku, mewarisi sebagian dari kekuatannya dan takdirnya. Jiu Ying terdiam, merasakan kesedihan yang mendalam dan tak tertahankan atas kematian Yang Mulia, sosok yang ia kagumi dan cintai. Ia merasa kehilangan dan kebingungan, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apa yang akan dilakukan Jiu Ying selanjutnya? Akankah ia menerima Xiaoyan sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia? Atau akankah ia tetap setia pada janjinya untuk menghabisi Xiaoyan? Dan apa peran kelinci Bingyun dalam semua ini? Xiaoyan melanjutkan, apakah kamu tahu mengapa Yang Mulia meninggalkanmu? Dia hanya ingin melindungi hidup dan keselamatanmu. Kata-kata Xiaoyan menghancurkan hati Jiu Ying. Sosoknya yang diam perlahan tenggelam kembali ke kegelapan. Jiwa klan Cimi berteriak, Jiu Ying, kamu harus menepati janjimu padaku. Jiu Ying tidak menjawab. Xiaoyan menghela napas dan kembali fokus pada proses merebut tubuh. Tanpa gangguan, Xiaoyan berhasil menyingkirkan jiwa klan Cimi. Tubuh klon pemakan jiwa yang dibentuk oleh klan Cimi sekarang menjadi miliknya. Jiwa klan Cimi melesat menuju Jiu Ying, tetapi Xiaoyan dengan cepat menarik jiwa itu kembali dan memasukkannya ke dalam tubuh klon pemakan jiwa. Tubuh klon pemakan jiwa ini unik, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun tidak hidup, ia dapat menampung jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Aku tertarik pada klan Cimi. Aku tidak tahu banyak tentang klon ini, jadi kamu harus mengikutiku. Anak laki-laki itu membuka matanya. Dia hanya bisa diam, tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Xiaoyan. Jutaan jiwa di tubuh klon itu juga tidak akan mendengarkan kata-katanya. Tubuh yang awalnya milik kaisar pemakan jiwa, yang ditempati jiwa klan Cimi, sekarang dimiliki oleh Xiaoyan. Satu klon lagi berada dalam genggamannya, meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan memandang tubuh klon pemakan jiwa. Selama dia hidup, jiwa klan Cimi tidak akan pernah bisa merebut tubuh lagi. Xiaoyan tidak berniat membunuhnya karena dia membutuhkan informasi, terutama cara mengendalikan jutaan jiwa di tubuh klon itu. Dia memiliki banyak informasi yang perlu diketahui, tetapi yang pasti, dengan dua klon ini, dia mungkin akan cukup kuat untuk menghadapi seseorang setingkat langkah kedua tingkat keabadian. Xiaoyan mengesampingkan masalah itu dan fokus menghubungkan dirinya dengan tubuh klon pemakan jiwa. Setelah beberapa saat, dia bisa merasakan ke dalam tubuh klon itu, merasakan kesedihan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Klon pemakan jiwa ini tidak memiliki organ dalam atau jantung, hanya tubuh yang bisa membawa jiwa. Pada saat yang sama, dia memikirkan jiwa kaisar pemakan jiwa. Dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Mungkinkah dia jatuh karena kelelahan? Bahkan jika dia ada, dia tidak akan bisa merebut tubuh Xiaoyan. Kekuatannya telah melemah. Saat Xiaoyan merenung, sesosok tubuh datang terburu-buru. Itu adalah Wuzan. Sepertinya aku terlambat, kata Wuzan. Xiaoyan menoleh ke Wuzan, lalu ke kelinci Bingyun.
dia tersenyum canggung dan mengucapkan terima kasih. Kelinci Bingyun mendengus. Berterima kasihlah pada permaisuri. Jika bukan karena dia, aku tidak akan peduli padamu. Wu Zhan terkejut melihat sosok wanita itu. Dia tidak menyangka ini adalah Kelinci Bingyun. Mungkinkah ini Kelinci Bingyun? Kelinci Bingyun hanya melirik Wu Zhan dengan mata indahnya. Kemudian, di bawah tatapan Xiaoyan dan Wu Zhan, sosoknya kembali menjadi seekor kelinci yang lucu. Xiaoyan kemudian melihat ke ujung, di mana ada sesosok setinggi 100 meter. Dia terkejut, itu adalah dewa asli dengan simbol 5 bintang. Dia berpikir, mungkinkah ini muncul setelah kekalahan jiwa klan Cimi? Xiaoyan melangkah maju, diikuti kedua klonnya. Dia menatap mayat dewa asli yang sangat besar. Ini adalah tubuh asli dari klan dewa asli. Kekuatan sosok ini luar biasa. Klon dewa asli miliknya yang hanya 1 bintang sudah bisa menghadapi langkah kedua tingkat keabadian, dengan 5 simbol bintang di dahinya. Mungkinkah kekuatan tempur dewa asli ini semasa hidupnya sekuat tingkat keabadian ke-8 atau ke-9? Xiaoyan menghela napas. Dia mendekat dan bisa merasakan hubungan garis keturunan. Namun, ketika dia melesatkan kekuatan spiritual, dia kecewa, dia sama sekali tidak bisa merasakan sisa jiwa. Mungkinkah sosok ini telah lama jatuh, dan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan erosi waktu, kepala dan lengannya terputus. Xiaoyan menghela napas. Dia menyadari ini juga bukan tubuh asli jiwa klan Cimi sebelumnya. Dia berbalik, berpikir bahwa dia tidak perlu tinggal lebih lama. Dia mengira masih ada klan Cimi yang hidup, tetapi semuanya di luar dugaan. Namun, saat hendak pergi, Xiaoyan teringat sesuatu. Klon pemakan jiwa maju. Secercah jiwa dari jiwa klan Cimi melayang keluar dari sela-sela alisnya. Xiaoyan hampir lupa bahwa orang ini juga dari klan Cimi dan seharusnya memiliki beberapa info. Nada serius, Xiaoyan segera meminta jiwa itu untuk menjelaskan misteri yang menyelimuti tubuh raksasa yang tergeletak di hadapannya. Namun, alangkah terkejutnya Xiaoyan, saat jiwa klan Cimi itu muncul, ia justru berpura-pura bodoh dan mulai melontarkan omong kosong yang tak masuk akal. Sontak, hal itu membuat dahi Xiaoyan berkerut dalam. Ia menatap tajam jiwa klan Cimi itu dan bertanya dengan nada penuh tekanan, jika kau benar-benar tidak bisa memberiku informasi yang berguna, maka kau tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kau dimusnahkan saja. Mendengar ancaman mengerikan itu, jiwa klan Cimi berteriak panik, memohon agar Xiaoyan memberinya waktu sejenak untuk berpikir. Dengan nada terbata-bata, ia berkata, tunggu, aku ingat sesuatu, nama sosok ini adalah Tai, dan dia adalah seorang dewa asli bintang 5. Tapi, sungguh, hanya itu yang aku ketahui. Xiaoyan memandang jiwa itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Dengan suara berat dan penuh ancaman, ia berkata, jika lain kali kau berani berpura-pura lagi dan mencoba membohongiku, kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Ingat itu baik-baik, jiwa klan Cimi hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Ketakutan merayapi setiap sudut keberadaannya. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Xiaoyan kembali bertanya, mengapa tubuh sekuat ini bisa sampai mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Jiwa klan Cimi bersumpah dengan nada meyakinkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang penyebab kematian tubuh tersebut. Sosok ini sudah berada di sini saat aku tiba di tempat ini, ujarnya dengan nada membela diri. Xiaoyan menyipitkan matanya, mencoba membaca kebenaran di balik kata-kata jiwa itu. Ia tahu betul bahwa jiwa klan Cimi ini sangat licik dan pandai berbohong. Ia harus berhati-hati dan memilah antara kebenaran dan kebohongan yang keluar dari mulutnya. Jiwa Cimi melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, Kaisar Pemakan Jiwa sepertinya mengetahui sesuatu tentang ini dan sangat ingin merebut tubuh ini. Sayang sekali, saat ia berhasil mendapatkannya, tubuh ini benar-benar hancur berkeping-keping dan jiwanya telah musnah. Xiaoyan mengerutkan kening, merasa semakin bingung dengan informasi yang ia dapatkan. Ia tak mendapatkan informasi yang benar-benar berguna. Pikirannya mulai berspekulasi, jika tubuh sebesar ini ditinggalkan begitu saja di kehampaan, ia pasti sudah menjadi santapan makhluk-makhluk tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa tubuh ini masih utuh membuktikan bahwa jiwa klan Cimi sengaja menahannya di sini. Pasti ada niat tersembunyi di balik semua ini. Jiwa klan Cimi segera berkata dengan nada getir, berusaha meyakinkan Xiaoyan bahwa semua yang ia katakan adalah kebenaran. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritual yang sangat kuat ke arah jiwa tersebut. Kau penuh omong kosong, apa gunanya aku menjagamu di sini? Lebih baik aku mencari informasi dari jiwa lain secara langsung. Jiwa klan Cimi terkejut bukan main melihat Xiaoyan bertindak serius. Ia segera berteriak memohon agar Xiaoyan mengurungkan niatnya. Tunggu, jangan lakukan itu, jika kau mencari jiwaku secara paksa, aku akan meledak, tenangkan amarahmu. Aku janji akan mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyan menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, seolah tak terpengaruh oleh permohonan jiwa tersebut. Jiwa klan Cimi kemudian bertanya dengan nada ragu, apakah kau sudah menyadarinya? Xiaoyan terkejut dengan pertanyaan itu. Ia segera mengalihkan pandangannya ke arah tubuh dewa asli itu.
matanya terhenti pada sebuah tanda bintang 5 yang redup di antara alisnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang penting. Ternyata, meskipun tubuh ini telah mokat dan seluruh energinya terkuras habis, ia masih memiliki kekuatan bintang, gumam Xiao Yan dengan mata berbinar. Jiwa klan Cimi tersenyum pahit. Awalnya, ia mengira bahwa Xiao Yan sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jika semua kekuatan bintang yang tersisa di tubuh ini diserap, klon dewa asliku dapat langsung menembus ke tingkat dewa asli bintang kelima, gumam Xiao Yan dengan nada senang. Tanpa membuang waktu, klon dewa asli segera bergerak cepat, bergantung di atas kepala mayat dewa asli yang sangat besar itu, dan mulai menyerap energi bintang yang tersisa. Pantas saja tubuh dewa asli ini dibawa ke tempat ini dan dijaga dengan begitu ketat. Ternyata, tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan bintang ini, pikir Xiao Yan dalam hati. Ia kembali menatap jiwa klan Cimi dengan tatapan menyelidik. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Klon pemakan jiwa seharusnya berada di bawah kendali mutlak jiwa itu. Namun ia dikalahkan dengan begitu mudah. Xiao Yan mulai berpikir, mungkinkah jiwa ini sengaja berpura-pura lemah? Mungkinkah ia sedang ditipu? Tujuan sebenarnya jiwa Cimi dari awal adalah untuk merebut klon dewa asli miliknya. Rencana klan Cimi sepertinya akan segera menjadi kenyataan, kata Xiao Yan dengan nada sinis. Jiwa klan Cimi tertegun mendengar perkataan itu. Rencana apa? Kau sudah mengambil tubuhku, apalagi yang kau inginkan? Xiao Yan tersenyum tipis. Haruskah aku berpura-pura tidak tahu apa-apa? Baiklah, biar ku tebak. Xiao Yan menyipitkan mata, mencoba membaca pikiran jiwa di hadapannya. Tujuanmu, yang sebenarnya tidak pernah berubah sejak awal, kau ingin merebut klon dewa asli milikku, klon pemakan jiwa itu. Meskipun kuat, bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan dewa asli. Saat jiwa klan Cimi bersiap untuk membantah tuduhan itu, Xiao Yan dengan cepat memotongnya. Jika kau tidak mengakuinya, lupakan saja, aku tidak akan lagi meningkatkan kekuatan klon dewa asliku dengan kekuatan bintang yang ada di tubuh ini. Seketika, klon dewa asli terbang kembali ke sisi Xiao Yan. Ia merasa curiga, jiwa klan Cimi ini terlalu aneh, terlalu licik, dan terlalu mudah dikalahkan. Ia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Ini bukan milikku, ujar Xiao Yan dengan nada tegas. Klon pemakan jiwa segera membuka mulutnya yang besar dan menyedot jiwa klan Cimi langsung ke dalam tubuhnya. Xiao Yan menghela napas lega. Ia memutuskan untuk melenyapkan jiwa klan Cimi sepenuhnya sebelum kembali untuk menyerap energi bintang yang tersisa. Xiao Yan melihat sekeliling, mencari keberadaan teman-temannya. Di dekatnya, ia melihat kelinci Bingyun dan Wu Zhan. Di mana katak iblis? Tanyanya dengan nada heran. Kelinci Bingyun menoleh dengan ekspresi seolah terhina. Katak iblis segera muncul dari balik bebatuan, dan Xiao Yan tersenyum melihatnya. Ternyata, kecepatannya jauh lebih cepat daripada si kelinci Bingyun yang lambat ini. Kelinci Bingyun menggertakkan giginya mendengar ejekan itu. Namun Xiao Yan sudah menghilang dari pandangannya. Wu Zhan menyeringai, kau tak perlu marah, kelinci, kau bisa mengajakku untuk bersenang-senang, jangan bermimpi, teriak kelinci Bingyun dengan nada kesal, dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Xiao Yan melesat cukup jauh bersama katak iblis. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat meraung dan mengelilingi mereka berdua. Xiao Yan terkejut bukan main. Tekanan yang ia rasakan kali ini benar-benar tak tertandingi. Tanpa ragu, ia segera menggunakan teknik pembentukan kehidupan, menggabungkan tubuhnya dengan klon dewa asli. Namun, tekanan yang dahsyat itu membuat klon dewa asli bergetar hebat. Katak iblis tak mampu menahan tekanan yang begitu besar. Sebelum Xiao Yan sempat membantunya, tubuh katak iblis meledak dan mokat seketika. Kilatan kemarahan muncul di hati Xiao Yan. Ia sebenarnya ingin membawa katak iblis keluar sebagai tunggangannya. Ia lebih menyukai katak iblis yang pendiam daripada kelinci Bingyun yang penuh kebencian. Xiao Yan melihat ke sekeliling dengan waspada. Jantungnya bergetar saat ia mendongak dan melihat bayangan besar yang mengerikan datang ke arahnya. Saat bayangan itu semakin mendekat, ia sadar bahwa itu bukanlah makhluk hidup. Itu adalah sebuah pulau raksasa yang bergerak dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Bukankah Wu Zhan bilang bahwa pulau-pulau ini bergerak dengan lambat? Gumam Xiao Yan dengan nada bingung. Ia dikelilingi oleh banyak bayangan hitam yang menakutkan. Suara benturan dan raungan keras terdengar di sekelilingnya. Xiao Yan berusaha menghindar di tengah pulau-pulau yang berterbangan dan menyatu menjadi satu. Ia mencoba berlari menjauh dari tempat itu. Namun tekanan aneh kembali datang, mengikat tubuhnya dan memperlambat kecepatannya. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa pulau-pulau itu dibentuk oleh mayat-mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, mungkin melebihi puluhan juta. Mereka akan sangat sulit untuk dihadapi, gumamnya dengan nada khawatir. Tiba-tiba, suara suram terdengar jelas di telinganya. Suara itu berteriak dengan nada penuh amarah, kau berani mengambil tubuhku, kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Xiao Yan terkejut bukan main. Suara itu terdengar sangat familiar. Ia mengenalinya sebagai suara kaisar pemakan jiwa.
Mungkinkah ini kaisar pemakan jiwa yang berhasil menyelinap pergi saat pertarungan sebelumnya? Pikir Xiao Yan dengan nada curiga. Sepertinya, setelah dikalahkan, ia berhasil mengambil tubuh baru dan meluncurkan formasi besar yang sudah lama ia rencanakan. Di kejauhan, kaisar pemakan jiwa berteriak dengan nada penuh kebencian, "Kembalikan klon itu padaku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping." Xiao Yan menatap sosok yang perlahan terlihat di dalam kabut hitam yang pekat, dikelilingi oleh jutaan jiwa yang bergentayangan. Kekuatan yang meledak dari sosok itu adalah kartu truf kaisar pemakan jiwa. Ia adalah musuh yang penuh ambisi dan bukan lawan yang mudah untuk